Sydney. Hai, saya Billy. Semua berawal dari akhir 2019. Saya dan 4 teman saya memutuskan untuk ke Australia pada tanggal yang sama di 17 Desember 2019. Kita terjebak di Aussie. No, ternyata kita beruntung sampai di Aussie duluan sebelum pandemi. Lucky for us, we just made it right before COVID. Ini beberapa foto setelah interview di Jakarta, tanggal 6 sampai dengan 7 November 2019. Foto kita di McD seberang gedung Direktorat Jenderal Imigrasi dulu saat setelah interview. Kita kesini karena sudah lapar, deg-degan, nunggu giliran buat interview dengan staf imigrasi. Ditambah orang-orang Pontianak katanya nggak punya McD di sana. Tapi buat kalian yang mau apply working holiday visa sekarang, untungnya kalian nggak perlu ke Jakarta lagi buat interview. Jadi hemat sedikit buat uang tiket bagi kalian yang di luar Jawa. Saya mikir kalau jadi babu di Aussie bakalan ngasilin duit lebih banyak daripada di Indo. And it's true. Hanya jika kamu bukan bos atau punya jabatan di Indo. Kita berempat memutuskan untuk terbang bersama. 4 orang dari Singapura ke Sydney, dan 1 lagi dari Bali ke Sydney. Pada saat ini, saya belum dapat pekerjaan. Saya masih mencari pekerjaan di farm karena nggak pede untuk kerja hospitality. Ya, karena belum ada pengalaman sama sekali, dan background pendidikan saya juga bukan dari sana. Pas sesampainya di Sydney, kita bingung cara ke CBD yang paling murah gimana. Di airport Sydney, ternyata banyak private driver yang ngetem nyari penumpang. Kita diajak-ajakin sama driver-driver di sana. Dan akhirnya om ini yang kami pilih karena mobilnya paling gede. Barang bawaan kita banyak banget. Untungnya muat. Dan akhirnya kita OTW CBD. Di CBD kita tinggal di Airbnb. Alasannya karena kosnya murah jika dibagi 5 orang. Dan tinggal jalan kaki kemana-mana karena letaknya di CBD. Karena masih norak dengan biasa nyuci piring manual, kita pengen nyoba pakai mesin. Dan kita masukin dishwashing liquid ke dishwasher buat nyuci. Akhirnya, banjir busa semua seapartemen. Orang desa. Di hari-hari pertama di Australia, si Alvin punya banyak kenalan dari Pontianak yang bantuin kita. Dari ngasih tahu tentang info job, nge-guide kita muter-muter Sydney di hari-hari pertama, diajarin bikin SIM card, TFN, dan bank account. Untuk buat hal ini, kalian butuh alamat, karena kartu dan datanya bakalan dikirim, kecuali SIM card, itu cuma tinggal registrasi. Dan setiap hari selalu ditraktir makan sama orang yang berbeda-beda dari Ponti. Bless you Ponti people. Haha. Seneng banget. Yang biasa lihat Opera House dari papan monopoli, sekarang bisa lihat langsung. Biasa, orang baru datang ke Sydney, jadi foto-foto terus. Padahal ya, biasa aja gedung doang. Di sini banyak musisi yang busking. Dan ini bikin suasana luar negerinya makin berasa. Karena di sini kalau busking atau yang biasa kita sebut ngamen, mereka serius dan ada izinnya. Nggak sembarangan dan bikin polusi suara. Dan bonus Aussie culture di sebelahnya. Kissing itu biasa di sini. Di jalan ada yang joget-joget, juga biasa. Thanks kakak dan Yuni udah ngajakin kita ke tempat kalian dulu buat ngerayain Natal dan welcome kita di sini.
Nggak akan lupa buat orang baik yang sudah baik ke kita dulu. Si Adrian juga ulta, jadi kita rayain barengan. Ini beneran ya, Wis? Iya. Amin. Waktunya ngomongin kerjaan. Setelah research dan tanya sana-sini dari hari pertama sampai Aussie, kita dapat source yang bilang AgriLabor itu legit dan kita bisa kontak ke salah satu recruiternya pakai Line Messenger. Proses dapat jobnya ini buat saya itu nggak gampang, karena recruiternya bales chat kita itu butuh waktu yang lama. Ini sudah saya chat dari Indo. Mungkin sibuk, atau mungkin emang nggak priority aja. Karena kita berlima planningnya beda-beda, jadi setelah ngobrol dan diskusi, Phil decide untuk stay di Sydney. Jadi barista karena dia sudah ada experience di Bali. Alvin dengerin temen dia buat ke Alice Spring katanya bakal high season dan butuh orang kerja. Finally, saya, Adrian, dan Akbar dapat job di AgriLabor ke Ontario Mango Farm. Dan itu last minute di hari kelima pas Airbnb kita sudah habis. Jadinya kita ribet cari tiket pesawat dan terbang beda-beda hari. Karena pas di book mau bayar, seatnya habis. Kita terbang ke Cairns karena ini kota paling dekat kalau mau ke farm itu. Dan kita mulai berpisah. That's Sydney.